Oke, kita mulai. Ibu akan share screen tentang nih. Sudah lihat? Lihat semuanya? Lihat nggak? Udah, oke. Oh ya, ya. Ya. Ini ya. Pola keruangan desa. Jadi yang akan kita bahas pertama kali adalah desa. Nah, ini ada fotonya nih. Kalau Ibu bilang desa, yang terlintas dalam pikiranmu apa ya? Pasti tanah, pegunungan, sawah, sungai, ya kan? Asri, sejuk, hijau gitu. Sesuai dengan gambarnya. Nah, ini definisi desa menurut undang-undang. Jadi Indonesia itu mengatur karena sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan atau desa, maka ada satu undang-undang khusus yang mengatur tentang desa. Ya, definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah ya suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di Papua dan Papua Barat, desa mungkin kalau di sini kelurahan ya, kalau kelurahan sama. Jadi strukturnya sama dengan kelurahan. Cuma kalau kelurahan itu ada di kota madya, kalau desa itu ada di kabupaten. Ya. Di bawah distrik kalau di sini, camat itu distrik. Kalau di Jawa kecamatan, kalau di sini distrik. Ini udah tadi ya definisi desa. Nah ini asal kata desa itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi. Desi pakai short. Nah, short ya. Jadi desi berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya adalah kampung halaman atau tanah kelahiran. Itu namanya desi. Terus kemudian diadopsi, dibakukan menjadi bahasa Indonesia yaitu desa. Ya. Itu adalah kampung halaman, tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Masing-masing daerah menyebut beda-beda ya sebutannya, beda-beda. Desa untuk masing-masing daerah itu beda-beda penyebutannya. Ini. Jadi kalau di Aceh itu gampong, kalau di Papua kampung ya, kampung. Ini beberapa istilah desa di Indonesia. Jadi nggak semua menyebutnya desa enggak, tapi ada bahasa-bahasa daerah tersendiri untuk menyebut nama desa. Kalau di Papua namanya kampung, kampung mana gitu. Ya. Nanti Ibu bagi kalau yang mau minta PPT-nya nanti Ibu bagi. Nih ya, nih. Ini kalau di peta kayak gini, istilah desa di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau di Maluku itu namanya dusun, ya kan? Kalau di tadi sudah ada ya, kalau di Sulawesi namanya wanus. Lanjut ya. Kemudian unsur-unsur desa, jadi desa itu terdiri dari ya, sebuah wilayah, sebuah tempat dikatakan desa itu kalau ada 3 unsur. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah penduduk, dan yang ketiga adalah tata kehidupan. Ya. Jadi wilayah, penduduk, dan tata kehidupan. Wilayah,
kemudian penduduk dan tata kehidupan. Ya, jadi 3 unsur itu adalah tidak bisa dipisahkan dari sebuah desa. Jadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Punya wilayah tapi nggak punya penduduk, sama saja, nggak bisa terbentuk sebuah desa. Punya wilayah, punya penduduk, tapi nggak punya pemerintahan atau nggak punya tata kehidupan, sama, tidak bisa terbentuk suatu desa. Ya. Wilayah itu apa sih nih? Syarat sebuah desa, sebuah ruangan bisa dikatakan sebagai punya wilayah, yaitu ini ya, wilayah atau daerah, punya wilayah atau daerah. Kemudian yang kedua ada penduduknya, punya wilayah, punya pemerintahan tapi nggak punya penduduk. Wah, sama aja, nggak bisa disebut sebuah desa. Ini yang ada di foto ini, yang di bawah itu sebuah desa di daerah Kars ya, di daerah Pegunungan Kapur. Terus yang di atas ini adalah sebuah desa tradisional di suku Anak Dalam, itu di Jambi. Kalau kamu nanti bisa baca-baca ya, ada kisahnya seorang penulis dan pengajar orang Batak ya, yang dia mengajari baca tulis anak-anak di suku Anak Dalam, itu di Jambi. Difilmkan, sempat difilmkan. Nanti boleh ditonton. Kemudian ini ya, syarat keduanya adalah penduduk. Syarat ketiganya, ini kan penduduk di desa Banten, ini di desa Banten, terus yang ini di suku Anak Dalam. Yang berikutnya adalah tata kehidupan atau tata kelakuan. Nah, ini, wah, kalau di desa itu yang paling khas, yang paling menjadi ciri khasnya adalah kegiatan bergotong royong. Kegiatan bergotong royong. Ini yang di bawah ini. Kalau punya hajat atau punya apa ya namanya ya, keperluan membangun rumah misalnya, jadi mereka bergotong royong. Seluruh penduduk desa ikut membangun rumahnya. Terus yang kedua adalah adat dan tradisi. Ini adat dan tradisi yang tidak perlu dilestarikan sebenarnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Kemudian, sebuah desa itu punya potensi. Potensi itu adalah sesuatu yang dapat dikembangkan. Sesuatu yang dapat dikembangkan. Jadi, desa itu punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Dia punya seperti manusia ya, setiap manusia itu punya potensi, punya kelebihan yang bisa dikembangkan. Desa juga begitu, punya sumber daya yang dapat dikembangkan. Dibagi menjadi 2, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Nah, jadi desa itu punya 2 sumber daya yang bisa dikembangkan, yang nantinya kalau dikembangkan secara benar dan tepat, maka desa itu akan maju. Ya, jadi punya potensi, punya sumber daya alam dan sumber daya manusia, punya potensi lah, punya sumber daya. Kalau nanti bisa dikembangkan, maka desa itu bisa maju. Contohnya ini, punya potensi fisik berupa sungai, ya kan? Berupa sungai bisa dikembangkan. Misalnya jadi tempat wisata, bisa jadi sumber air bersih. Gitu. Ini ya. Dan potensi non fisiknya berupa sumber daya manusia. Ini ya. Oke. Ini potensi fisik desa terdiri dari tanah, air, iklim, morfologi, flora, dan fauna. Dan satu lagi, manusia sebagai pelaku utama. Jadi potensi fisik desa itu terdiri dari tanah, air, iklim, morfologi, flora dan fauna, dan manusia. Oke. Kalau misalnya sebuah desa itu berciri agraris atau sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tentu saja potensi fisik berupa tanah, air, iklim ini sangat mempengaruhi kemajuan
perekonomian dan kesejahteraan di desa. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nih. Ya. Jadi desa itu punya potensi berupa air, tanah, iklim yang bagaimana yang mendukung pertanian, iklim yang bagaimana yang mendukung perniagaan misalnya. Ya. Selain itu kemudian berikutnya adalah morfologi lahan. Morfologi itu adalah bentuk wilayah, tinggi rendah suatu tempat. Jadi morfologi itu adalah bentuk muka bumi. Morfologinya rata atau tidak, misalnya. Oh tidak, berupa dataran rendah atau dataran tinggi. Nah, kalau yang ini, yang lagi bawa ikan, ini ikan kan? Ini adalah desa di dataran rendah. Ini desa di dataran rendah. Desa pesisir karena di dekat laut. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai nelayan. Terus kemudian yang di sebelah sini, ini adalah desa dengan morfologi lahan yang tidak rata. Ya kan? Ada perbukitan, ada sungai. Ini di daerah perbukitan, jadi ini enggak rata. Jadi kondisi morfologi lahan juga mempengaruhi perkembangan desa. Ya, kalau misalnya desa itu di pesisir pantai, ya tidak mungkin akan dikembangkan sebagai lahan pertanian. Yang akan dimajukan pastinya sektor perikanan atau kelautan. Demikian pula kalau misalnya desa itu berada di dataran tinggi yang morfologinya tidak rata. Tidak mungkin juga akan dikembangkan menjadi pusat industri misalnya. Karena secara morfologi lahan tidak memungkinkan untuk dibangun sebuah area industri. Jadi morfologi lahan juga menentukan mau diapakan desa ini ke depannya. Ya, rencana pengelolaan desanya juga berdasarkan morfologi lahan. Ya. Nah ini. Kemudian, selain tadi punya potensi fisik yang bermacam-macam dan kaya ya, desa itu kaya loh, punya sumber air bersih, punya lahan yang luas, punya potensi perikanan misalnya, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah potensi non-fisik. Potensi non-fisik desa ini yang tidak terlihat secara kasat mata. Ya, di antaranya adalah adat dan budaya. Ada sikap gotong royong, kerjasama, ada sikap kekeluargaan, kemudian ada Keminsef atau sifat kekerabatan paguyuban yang kuat. Kalau kamu berkunjung ke sebuah desa gitu ya, meskipun dengan tetangga tapi rasanya seperti saudara. Karena apa? Karena rasa kekeluargaannya yang begitu erat. Coba kalau kita di kota, ya kan, sama tetangga sebelah saja jarang ketemu, nggak kenal. Kalau ditanya ada kurir tanya nih, alamatnya Pak Joko di mana ya? Waduh, Pak Joko itu siapa ya? Nggak kenal. Padahal sebenarnya dia tinggal di sebelah rumah kita, ya kan? Itu kalau di kota kayak gitu. Tapi kalau di desa, tanya rumahnya Pak Tukimen misalnya, oh ada di ujung jalan sana gitu, lengkap penyebutannya. Yang rumahnya warna hijau, pagernya warna oranye misalnya, yang cat temboknya warna ini, oh langsung jelas. Kenapa? Karena rasa kekeluargaan dan kekerabatannya begitu kental. Kemudian selain adat dan budaya, desa juga punya lembaga-lembaga desa. Ya, ada LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Ada Badan Perwakilan Desa, ada Lembaga Masyarakat Desa. Jadi seperti Dewan Perwakilan, seperti DPR-nya, tapi itu ada di desa. Gunanya untuk apa? Ya untuk memusyawarahkan atau membahas tentang permasalahan dan apapun yang ada di desa. Ya. Terus kemudian di desa juga ada aparatur desa atau pemerintahan desa.
terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan atau KUR. Nah, ini kalau di Kota Sorong namanya lurah, kemudian sekretaris lurah gitu ya, terus kepala urusan juga ada. Nah ini salah satunya nih, potensi non fisik ada di foto nih. Sikap gotong royong dan kekeluargaan. Jadi kalau mau bangun rumah, nggak usah keluarkan uang untuk bayar kontraktor, karena penduduk di sekitarnya dengan senang hati akan membantu. Gitu ya. Kemudian fungsi desa. Fungsi desa. Fungsi desa bagi daerah sekitarnya nih. Fungsi desa itu ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai hinterland. Hinterland itu adalah pemasok bahan mentah bagi kota. Hinterland itu adalah pemasok bahan mentah bagi kota. Seperti sayuran, ya kan? Kemudian apalagi ya? Kalau kita mendatangkan sayuran dari desa itu dari SP misalnya, ada sayuran, buah-buahan, gitu ya, makanan pokok. Itu disediakan oleh desa untuk masyarakatnya sendiri dan juga untuk masyarakat di sekitar desa. Itu disebut desa sebagai hinterland. Hinterland adalah daerah pemasok bahan mentah. Hinterland adalah pemasok bahan mentah. Jadi desa fungsinya sebagai daerah yang memasok bahan mentah untuk daerah di sekitarnya. Kemudian yang kedua, fungsi desa adalah supply manpower. Jadi pemasok tenaga kerja. Desa sebagai pemasok tenaga kerja. Kalau misalnya di kota mendirikan sebuah pabrik garmen misalnya. Pabrik garmen itu pabrik kain. Pabrik kain. Itu pabrik padat karya. Jadi memerlukan pekerja yang banyak. Memperoleh pekerjanya dari mana? Ya dari desa. Jadi diumumkan, terus kemudian penduduk desa melamar pekerjaan. Jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri untuk cari tenaga kerja, tapi cukup pergi ke desa, umumkan, terus mereka menyediakan tenaga kerja. Ya. Fungsi desa yang kedua sebagai supply manpower. Kemudian yang ketiga adalah mitra pembangunan wilayah. Jadi desa bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan daerahnya sendiri. Jadi misalnya pemerintah punya program yang tujuannya untuk memajukan desa, ya desa dengan senang hati menjadi mitra atau partner untuk memajukan daerahnya, untuk melakukan proyek itu. Ini ya, sebagai hinterland nih contohnya nih. Kalau misalnya desa menghasilkan sayuran, buah-buahan, obat-obatan, terus kemudian dipasok ke daerah lain. Baik itu untuk dikonsumsi langsung ataupun untuk bahan industri. Contohnya, misalnya ini ya, kalau di daerah ini, di daerah kita nih, di daerah Sorong memasok sayur-sayuran bisa untuk langsung dikonsumsi, bisa juga untuk bahan industri, misalnya industri keripik pisang, industri keripik keladi gitu. Jadi ambil bahan mentah untuk bahan dasar produksinya berasal dari desa, gitu ya. Atau diambil kalau misalnya ada peternakan susu, bisa, gitu ya. Nih, penyuplai tenaga kerja. Jadi kalau misalnya punya industri yang padat karya, kita ambil dari desa. Sebagai mitra pembangunan. Nih, jadi desa berfungsi sebagai mitra, bukan objek eksploitasi kota. Jadi ada keseimbangan psikologis dan ekonomis. Jadi desa itu mitra untuk pembangunan, bukan eksploitasi. Jadi bukan eksploitasi itu maksudnya seorang investor ya datang misalnya ke sebuah desa untuk mendirikan suatu industri, kawasan industri.
bukan hanya untuk mengambil sumber dayanya, tapi juga desa dijadikan mitra. Bagaimana agar desa tersebut selain diambil sumber dayanya juga menjadi maju. Misalnya dibangun rumah sakit, dibangun pusat pendidikan, dibangun pusat hiburan, dan lain-lain. Jadi bukan hanya dimanfaatkan sumber dayanya aja. Ya, jadi ini kan ini sebagai mitra, bukan hanya dieksploitasi. Oke. Kemudian sebuah desa itu mengalami perkembangan sama seperti manusia, dari bayi kemudian tengkurap, merangkak, berjalan, berlari gitu ya. Desa juga mengalami perkembangan dari yang paling sederhana atau tingkatan yang paling rendah. Tingkatan pertama yaitu desa tradisional. Desa tradisional. Ini cirinya yang pertama adalah pendidikannya rendah. Jadi pendidikan masyarakatnya masih rendah. Ya. Jadi pendidikan masyarakatnya masih rendah. Bahkan banyak yang masih buta huruf dan buta aksara. Kemudian yang kedua, penduduknya homogen. Homogen itu apa? Sama, seragam, ya. Penduduknya homogen dari berbagai aspek. Misalnya pekerjaan, ya kan? Pekerjaannya homogen. Pekerjaannya sama, satu desa itu petani semua, atau satu desa itu nelayan semua. Itu desanya tradisional. Terus kemudian kesehatannya juga seragam. Jadi mereka belum melek ya, belum sadar tentang pentingnya kesehatan. Termasuk politik juga, budaya, agama juga seragam. Biasanya satu desa tradisional itu kalau menganut suatu agama satu aja, nggak boleh ada penduduk lain yang beragama lain. Nggak boleh ada penduduk yang beragama lain. Jadi satu desa itu seragam semua agamanya. Pilihan politiknya juga seperti itu. Kemudian yang ciri khas yang paling menonjol adalah adat istiadat yang masih sangat mengikat atau kental. Ya. Contohnya ini di daerah Banten ya, ada namanya suku Baduy. Ya, suku Baduy itu terdiri dari dua kubu, dua kelompok. Baduy luar dan Baduy dalam. Kalau di Baduy luar itu sudah boleh berkomunikasi dengan orang luar. Mereka lebih terbuka. Boleh pakai listrik, ya, boleh bersekolah dan belajar membaca menulis. Tapi kalau di Baduy dalam, ada suku Baduy dalam, mereka sangat tertutup dari kehidupan luar. Tidak boleh naik motor, tidak boleh ada lampu dari listrik, tidak boleh belajar baca tulis nggak boleh. Jadi mereka benar-benar mengisolasi diri di dalam kawasan itu. Itu dilindungi sama pemerintah Indonesia. Jadi termasuk suku yang dilindungi karena mereka populasinya makin hari makin sedikit. Ya. Banyak yang nggak betah, banyak yang keluar dari suku Baduy dalam karena kehidupannya merasa terkekang, nggak bebas karena nggak ada akses untuk ke dunia luar, gitu ya. Itu contohnya. Nah itu di desa-desa di Banten di suku Baduy itu termasuk desa tradisional. Kemudian ini ya, nih. Kemudian pekerjaannya masih bersifat subsistence farming. Jadi kalau misalnya mereka menanam hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada keinginan untuk menjual ke tempat lain. Kalau misalnya ini di desa agraris. Kalau di desa nelayan misalnya di pesisir pantai. Jadi mereka menangkap ikan tujuannya hanya untuk dimakan sendiri. Tidak ada keinginan untuk menjual ke orang lain, ya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah letaknya terisolir ya, di pedalaman, susah untuk dijangkau. Ya, susah untuk dijangkau. Beberapa desa atau kampung di Papua Barat ada ya, kalau kita misalnya pergi ke mana ya, daerah Seget, Kaseigunta, daerah sana tuh yang aspek sana terus itu. Kalau mau ke sana ya, mau menuju ke sana susah sekali nih. Akses darat jalannya rusak. Kalau misalnya mau pakai Johnson apa sih namanya? Johnson ya. Perahu kecil itu loh. Perahu kecil itu juga tidak ada setiap hari. Jadi memang letaknya benar-benar terisolir. Bahkan ada banyak sih, masih banyak
desa-desa yang terluar di Papua itu yang belum terjamah oleh listrik. Jadi nggak ada listrik. Jangankan signal internet, listrik pun nggak ada. Jadi digigiti nyamuk terus kan nggak pakai kipas angin kan. Makanya di situ angka penderita malaria masih tinggi. Ya, ada yang mau pindah ke sana? Boleh. Nanti bilang itu. Oh, enggak. Alima langsung geleng-geleng nomor 1. Oh, itu Angga yang mau di sana. Uji nyali digigit nyamuk tanpa listrik. Ini ya. Ini contohnya. Nah, ini desa-desa ya. Nih, yang Ibu bilang tuh, permukiman mengelompok orang Baduy. Jadi mereka menutup diri dari daerah lain ya, dari orang lain. Jadi mereka hidupnya satu kelompok aja. Nggak boleh didatangi guru, nggak boleh didatangi dokter juga nggak boleh. Dipasang listrik juga nggak mau ya. Mereka menanam padi atau bertani hanya untuk dirinya sendiri. Jadi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dimakan aja. Kalau misalnya lebih disimpan. Dikeringkan gabahnya terus disimpan. Kemana-mana nggak boleh naik kendaraan ya, orang Baduy itu jalan kaki. Nggak boleh ada mesin, nggak boleh. Ini kemana-mana jalan kaki. Nah ini kalau di Sumatera ada di ini ya di Ngarai Sihanok. Kemudian yang kedua yaitu desa swakarya atau desa transisi atau transisional, ya. Nah ini pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, agama dan politiknya mulai beragam. Jadi mulai beragam. Jadi yang tadinya seragam jadi petani semua, mulai ada yang jadi pedagang misalnya, atau misalnya yang dulunya hanya lulusan SD semua gitu, satu desa, mulai ada tuh anaknya yang dikasih sekolah ke SMP misalnya. Gitu. Ya, nih. Terus kemudian yang kedua, cara berpikir masyarakatnya mulai realistis. Mereka mulai berpikir untuk menjual hasil pertaniannya ke orang lain. Terus ada lagi, pada desa transisional ini, adat sudah tidak terlalu mengikat. Meskipun masih dipertahankan, tapi kehidupan tradisionalnya sudah mulai ditinggalkan. Adat istiadat yang dirasa tidak perlu, sudah mulai banyak ditinggalkan. Itu di desa swakarya. Ini desa yang berikutnya adalah desa swasembada atau desa yang maju atau modern. Ya. Jadi jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, latar belakang sudah sangat beragam. Nah, adat istiadatnya sudah mulai luntur. Generasi muda seperti kamu sudah nggak tahu lagi nih adatnya di desa ini apa ya. Misalnya harus mandi kembang 7 rupa setiap malam Jumat misalnya, udah nggak dilakukan lagi. Atau misalnya harus keliling, atau misalnya harus mendirikan rumah yang pintunya nggak boleh lebih dari 2 misalnya. Nah, pada generasi muda ini sudah tidak dipertahankan lagi. Jadi adat istiadat yang tidak rasional, tidak masuk akal sudah mulai ditinggalkan, gitu ya. Terus kemudian penduduknya juga lebih maju karena income per kapitanya tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi, pendapatan di keluarga sudah tinggi. Kemudian selain dari sektor pertanian, masyarakat juga bergerak di sektor jasa, perdagangan, sudah ada nih mereka bergerak di bidang perdagangan. Nah, ini desa yang maju atau swasembada. Jadi hasil pertaniannya lebih banyak yang dijual ke luar daripada yang dimakan sendiri. Jadi hasil pertaniannya juga melimpah. Itu ya tadi desa dari perkembangannya. Nah ini. Kemudian pola permukiman desa, ya. Jadi pola tata ruang desa itu ada beberapa ya terkait dengan pola persebaran penduduk itu ada beberapa. Mana tadi? Hilang.
Ya. Yang pertama adalah pola mengelompok. Pola mengelompok. Ya. Ini biasanya terjadi di desa-desa di lereng pegunungan atau di perbukitan. Jadi mereka memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang relatif datar. Mudah nggak yang Ibu bilang? Jadi gini, tunggu ya. Ibu pakai ini dulu. Jadi ini ya. Nih, jadi pola mengelompok itu untuk desa-desa di wilayah perbukitan. Ini. Jadi mereka itu tinggalnya di daerah-daerah yang relatif datar. Di sini ada rumah, di dekatnya sini ada rumah, di sini ada rumah, ya kan? Kan nggak mungkin bikin rumah di ujung sini kan? Keluar dari pintu langsung terjun ke sini kan nggak mungkin. Ya. Jadi pola mengelompok itu terjadi di daerah pegunungan atau di daerah perbukitan. Jadi desa-desa di daerah perbukitan dan pegunungan itu membentuk pola permukiman mengelompok. Membentuk pola permukiman mengelompok. Ya. Ini ya. Nih, penduduk hidup berkelompok-kelompok. Biasanya lahan pertaniannya letaknya jauh dari permukiman. Jadi mereka punya lahan pertanian dan rumah itu jauh. Harus menempuh beberapa kilometer baru sampai di lahan pertaniannya. Jadi mereka tidak dekat-dekat dengan lahan pertaniannya. Sawah dengan rumahnya itu berjauhan. Sawah dengan rumahnya itu berjauhan. Ibu matikan videonya dulu ya, ada anak kecil mau nongol. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini ya. Jadi ada pola persebaran desa itu yang mengelompok. Terus kemudian yang kedua, ini yang mengelompok. Nih, yang tadi ya mengelompoknya Baduy ya. Pola mengelompok. Nah, ini. Oke. Pola mengelompok. Ini ada ya, ini T, ini mengelompok, terus kemudian random, dan yang ketiga adalah seragam. Kalau mengelompok tuh kayak gini, yang pertama ini. Jadi rumah-rumahnya ada di sini, di sini gitu ya. Tidak tersebar secara merata. Hanya di daerah-daerah yang datar yang dibangun rumah. Tuh. Terus pola yang kedua yaitu random, jauh-jauhan tapi nggak teratur. Terus pola yang ketiga yaitu seragam. Seragam itu teratur, permukimannya lebih teratur. Ini. Ya. Nih, jadi ada 3 pola. Yang pertama adalah klaster atau mengelompok. Yang kedua random atau menyebar. Dan yang ketiga adalah uniform atau seragam. Kalau sekarang yang paling keren tuh, kalau ada kasus baru COVID-19 gitu ya, dari klaster mana gitu. Klaster itu artinya kelompok. Dari klaster pasar misalnya. Oh, berarti dia ketularan dari kelompok di pasar, dari sebuah kerumunan di pasar, itu artinya kayak gitu. Nah, kalau di pola keuangan desa, klaster itu artinya juga mengelompok nih, permukimannya mengelompok. Nah, ini. Yang kedua yaitu pola desa, pola keuangan desa menyebar. Ya. Atau tadi random, ya, random atau menyebar. Ciri-cirinya, satu, lahan pertaniannya tidak subur atau kurang subur, tidak merata. Jadi daerah suburnya itu lompat-lompat. Di sebelah utara subur, nanti di tengah nggak subur, di sebelah timurnya lagi subur gitu. Jadi lompat-lompat. Jadi penduduk membangun
permukiman dan lahan pertaniannya itu hanya di daerah-daerah yang subur. Biasanya ini terdapat di daerah kapur, pegunungan kapur atau pegunungan Kars. Kalau di Sorong ini di daerah Malanu. Malanu yang perbukitan itu loh, yang dekatnya apa ya, pabrik Tirmas yang di atas-atas sana itu, yang kalau dilihat warna bukitnya berwarna putih kecoklat-coklatan. Nah, itu disebut daerah kapur atau daerah Kars. Nah, di daerah situlah itu merupakan daerah yang tidak subur. Jadi tidak cocok untuk pertanian. Jadi mereka mencari nih daerah-daerah yang subur di sekitar situ untuk bertani. Kemudian ciri berikutnya adalah penduduknya jarang. Penduduknya jarang. Iya, karena daerahnya tidak subur, maka penduduk yang bertahan di situ juga sedikit. Ya, penduduk yang tinggal di situ juga sedikit. Mereka lebih memilih untuk pergi atau berpindah dari daerah Kars karena di situ tidak subur. Ini ya, ini contohnya nih. Contohnya kayak gini tuh, menyebar kan? Ada yang di atas ini, ada yang di sini, di sini, di sini, di sini tuh, menyebar. Pola menyebar atau random. Daerahnya menyebar. Tidak mengelompok tapi menyebar di mana-mana ada. Wah, kalau yang di atas ini potensinya kena longsor. Ya, kalau yang mengelompok ini ya. Pola mengelompok tadi ya. Contoh-contoh pecah ternyata fotonya. Pola mengelompok. Pola mengelompok itu kayak gitu. Oke. Kemudian pola yang ketiga yaitu pola memanjang atau linier ya. Jadi pola permukiman desa yang ketiga yaitu pola memanjang atau linier. Contohnya adalah pola memanjang sepanjang jalan raya. Kalau kamu lihat di Google Map, nanti ya bisa dilihat di Google Map. Kamu mencari sebuah lokasi yang ada jalan rayanya. Terus kamu lihat pola permukimannya pasti memanjang mengikuti arah jalan. Pasti memanjang mengikuti arah jalan. Ini. Pasti memanjang mengikuti arah jalan. Ada jalan, kelihatan ya. Terus kemudian permukimannya mengikuti arah jalan. Pasti di sini permukimannya. Sini ada rumah, ya kan? Terus di sini ada rumah, ya kan? Terus di sini ada rumah juga. Ini juga ada rumah. Jadi pola permukimannya memanjang sepanjang jalan raya. Ini jalannya, terus ini pola permukimannya. Selain jalan raya, pola memanjang juga mengikuti rel kereta api. Ini terjadi di Jawa. Kalau di Sorong nggak ada. Rel kereta api nggak ada, baru mau dibangun. Jadinya nggak tahu tahun kapan. Kita masih di dunia ini atau sudah di alam baka, nggak tahu ya. Karena mulai saja belum. Oke. Kemudian yang ketiga itu pola memanjang sungai. Jadi pola memanjang sesuai aliran sungai. Coba kamu lihat ke HBM sana, ya kan? Kamu lihat ke HBM. Kamu lihat, boleh dilihat ke HBM. Atau misalnya nggak sempat, boleh buka Google Map. Boleh buka Google Map. Terus kemudian kamu cari, ya kan? Kamu cari sungai, kali remuk, kali salah. Kali itu nggak kayak gitu, Bu. Sorry. Kamu cari kali ya, cari kali Remu. Terus dilihat dari atas. Dilihat dari atas, ini kali Remu kayak gini, kali Remu. Rumah-rumah di HBM, rumah-rumah di HBM. Oh, dari Waterpom deh, dari Waterpom. Dari Waterpom itu mereka membangun rumahnya pasti dekat-dekat dengan kali ini, ya kan? Jadi polanya memanjang, polanya linier atau memanjang sepanjang kali, ya kan? Kayak gini. Nah ini kalau dilihat dari Google Map jelas banget. Kalau dilihat dari Google Map jelas sekali.
kalau pola permukimannya memanjang sesuai dengan arah aliran sungai. Ini yang disebut pola permukiman linier. Jadi pola permukiman linier itu ada 4 ya, contohnya yaitu ada memanjang sepanjang jalan raya, sepanjang rel kereta api, sepanjang sungai, dan sepanjang pantai. Nah, kalau sepanjang pantai boleh dilihat. Kalau kamu ke Tanjung, ya, kalau kamu ke Tanjung, nanti kalau nggak corona lagi kita ke Tanjung, kamu bisa lihat. Kamu bisa lihat, ya. Kamu bisa lihat pantainya ya. Kamu bisa lihat pantainya, terus kemudian penduduk membangun rumahnya di sepanjang pantai. Itu pola yang ketiga. Ya. Biasanya terdapat di dataran rendah, ya, penduduknya maju. Walah, ini harus dihapus satu-satunya. Ini. Ayo sholat teman-teman. Belum. Udah tarim, Bu. Sudah ya, jadi itu. Jadi cirinya itu, nanti bisa dibaca. Yang berikutnya. Sholat. Sholat Jumat toh? Oh iya. Oke, sudah ya? Sudah habis waktunya Ibu ya? Iya, Bu, tarim ini. Siap-siap dari tadi. Gayamu. Kayak Ibu tidak tahu kalian saja. Oh, ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Oke. Benar, Bu. Coba lihat dulu jamnya. Oh iya, oke. Udah ya, udah habis ya. Oke, ya. Itu tadi tentang pola permukiman desa ya. Kasih nyala dulu dong videonya, Ibu mau foto ini. Mau untuk laporan wah kalian itu. Yuk, kasih nyala dulu. Sudah, kalau sudah difoto baru sudah. Ayo, yang lainnya mana? Haikal. Lagi kabur. Haikal, Farik, Arisandi, Najwa. Nah, yuk. Nggak usah pakai seragam, nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa, nggak pakai seragam. Iya, Bu, betul sekali. Baju sekecil. Iya, pasti sempit kan bajunya kalian? Halo. Nggak usah begitu, Ibu mau foto dulu. Sudah belum? Sudah semuanya kapan nih? Belum. Ibu snapshot dulu, sniping dulu. Waduh, Farid dia nggak pakai baju. Oke ya, kita foto ya. Senyum dulu. 1, 2, 3. Ya, Bu sabar, tak simpan dulu. Nanti Ibu kirim di grup. Sabar nggih. Kelas berapa sekarang, tanggal berapa? 13 ya? Masku kayak ganteng nggak? Lagi, mau lagi. Oke, satu kali lagi nggih. Ganteng. Kok kepalanya doang? Yo, terserah lu deh. Sekarang tanggal berapa? 14 ya? Lagi ya, satu kali lagi ya. Senyum. Satu kali lagi, senyum. Najwa nggak lihat deh. Nabila juga enggak, oh. Farah, apakah engkau masih di situ, Farah? Satu kali lagi ya, satu kali lagi ya. Oke, 1, 2. Mas Jawa tambah ganteng. Oke. Oke deh, yang mau sholat boleh. Oke, Bu. Makasih. Oke, ketemu lagi pekan depan dan di Google Classroom ya. Pekan depan. Materinya sudah Ibu share di Google Classroom ya. Sudah masuk. Farik tidak pakai Pola bulan kan? Nanti tugasnya. Ayu. Ibu Ayo. Ibu di situ ya. Langsung Ibu kasih nilai nanti. Oke, yang cowok-cowok boleh out deh, silakan. Ibu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ibu sih nggak yakin kalau langsung mau ke masjid itu. Adanya nih. Kakak Azura cantik tuh. Di Mars cuy, di Mars malah di bulan. Rokok.
Rokok-rokok apa nih? Nurbaya. Sudah out ya? Ya, Ibu. Ya. Kamu ada kendala nggak untuk masuk di Google Class? Nurbaya sudah masuk di Google Class belum? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Ayu juga sudah? Apa? Ayu. Apa, Ibu? Ayu sudah belum? Belum kayaknya, Ibu. Belum. Oh iya. Nanti pakai emailnya 2. Bisa pakai HP 1, bisa untuk 2 orang. Yang penting emailnya 2. Ya, Ibu. Ya. Nanti kalau nggak tahu tanya ke ibu ya. Jangan diam aja, ibu nggak ngerti kamu masalahnya di mana. Ya, Ibu. Kamu di panti ini kah? Ya, Ibu di panti. Oh iya nggak apa-apa. Farlan mau Jumatan boleh loh Farlan. Nanti kamu ketinggalan. Tunggu ya, ini ibu mau foto yang seperti yang ini dulu. Mana ya tadi ya? Untuk kasih itunya di mana sih? Sniping tuh? Oh ini. Tunggu ya, ibu foto yang ini dulu. Nurbaya nggak punya kendala toh untuk join di Classroom toh? Tidak, Ibu. Alhamdulillah. Oke deh kalau kayak gitu, alhamdulillah deh. Jadi baru teman-teman yang lain gimana di panti? Bisa ikut terus? Teman-teman yang lain sudah datang. Oh ya sudah. Bisa, Ibu. Oh ya alhamdulillah. Jadi nggak ada kendala ya? Ya. Ya, oke. Ketemu lagi Ibu di Classroom ya. Materinya sudah Ibu share, nanti tugasnya juga menyusul. Sampai ketemu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu belum lihat Citra loh dari tadi Citra. Citra mana Citra? Oh, Citra juga di panti ya? Enggak? Tidak, Bu. Tidak. Enggak, oh enggak. Tidak. Oke, ketemu lagi. Dah. Assalamualaikum. Ibu.